Halo adik-adik, apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Bertemu lagi dengan kakak hari ini. Saya mengajak semua anak-anak yang ada di rumah untuk beribadah dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Saatnya bagi kami Bapa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa kepadamu supaya Engkau berkati kami semua, berkati semua anak-anak yang mengikuti ibadah ini. Dan biarlah cerita yang akan kami dengar, Tuhan berkati dan membuat kami semuanya bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan cerita ya. Terambil dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Nah silakan anak-anak yang ada di rumah memberikan pendengaran yang baik ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, Yosua ya yang memimpin bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Jadi sebelum masuk ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, maka Yosua mengutus 2 orang pengintai adik-adik ya, untuk mengintai tanah Yerikho itu. Ya, siapa yang ada di sana, bagaimana keadaannya di sana, gitu ya. Supaya mereka bersiap ya, supaya Yosua bersiap dan Israel, bangsa Israel yang dia bawa itu bersiap ya untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi adik-adik, kedua pengintai itu masuk ke tanah Yerikho ya. Dan mereka tiba di sebuah rumah adik-adik. Nah, rumah yang mereka masuki itu ya, kedua orang pengintai itu masuk di rumah seorang perempuan sundal. Namanya adalah Rahab. Nah, dia adalah seorang perempuan yang tidak benar hidupnya. Mereka memutuskan untuk menginap di rumah itu ya. Mereka memutuskan adik-adik harus nginap di rumah itu. Soalnya mereka diam-diam nih untuk masuk ke tanah Yerikho itu. Karena mereka mau memperhatikan bagaimana keadaan Yerikho dan sekitarnya, orang-orang yang ada di dalamnya. Nah ternyata meskipun kedua pengintai itu adik-adik sudah berhati-hati untuk memasuki Yerikho dan tinggal di rumah Rahab, menurut mereka tidak ada yang tahu. Tetapi kamu tahu, Raja Yerikho adik-adik mendengar bahwa ada yang masuk di rumah Rahab. 2 orang, mereka itu adalah pengintai ya, pengintai yang mengintai mereka. Mereka adalah orang Israel. Kemudian dia menyuruh prajuritnya untuk melihat ke rumah Rahab adik-adik. Dan kamu tahu adik-adik yang terjadi? Rahab sudah menyembunyikan kedua pengintai itu. Dia meminta kedua pria itu untuk bersembunyi di soto rumahnya sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, prajurit-prajurit dari Raja Yerikho tidak ada yang tahu. Mereka mencari serumah di rumah perempuan itu, perempuan Rahab ya, si Rahab, tapi mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun. Dan pada akhirnya adik-adik, Rahab mengatakan kepada kedua pengintai itu, semua orang Yerikho telah mendengar tentang kebesaran Tuhan. Dan dia meminta kedua pria itu untuk berbelas kasihan kepadanya.
dan keluarganya ketika mereka nanti masuk ke tanah perjanjian. Ya. Jadi adik-adik, ternyata Raja Yerikho dan orang-orang yang ada di dalamnya, mereka sudah mendengar bahwa bangsa Israel itu adalah orang-orang yang hebat karena Tuhan selalu bersama dengan mereka. Jadi siapapun yang dilawan oleh bangsa Israel, Israel selalu mengalami kemenangan karena Tuhan selalu bersama dengan mereka. Sehingga pada akhirnya si Rahab meminta supaya kedua pengintai itu melindunginya dan keluarganya ketika nanti bangsa Israel merebut tanah Yerikho dari Raja Yerikho dan semua yang ada di dalamnya. Nah adik-adik, pada akhirnya dua pria itu berjanji untuk tidak membinasakan Rahab dan keluarganya ketika bangsa Israel ke tanah perjanjian. Senangnya adik-adik, Rahabnya pasti senang ya, karena akhirnya permintaannya dikabulkan oleh kedua pengintai itu. Dan para pengintai itu meloloskan diri, lalu kembali ke perkemahan Israel. Mereka melaporkan segala sesuatu yang terjadi kepada Yosua. Mereka memberitahukan kepada Yosua bahwa Tuhan pasti memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Nah adik-adik yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa ya yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nah adik-adik, kamu tahu ketika dua pengintai itu menghadapi kesulitan, ya, masa sulit, keadaan yang sulit, sepertinya tidak ada jalan, Tuhan melindungi mereka, ya. Dengan cara yang sama, Tuhan juga pasti melindungi kita, ya. Setiap anak-anak Tuhan itu selalu Tuhan lindungi, ya. Itu yang harus kita ingat yang pertama. Jadi jangan pernah takut dengan keadaan apapun, sesulit apapun, karena Tuhan selalu melindungi anak-anaknya. Kemudian adik-adik, kamu tahu Rahab tadi yang sudah membantu bangsa kedua pengintai, ya. Kita tahu bahwa Rahab adalah seorang perempuan yang hidup dalam dosa, seorang perempuan yang tidak benar kehidupannya, ya. Dan Tuhan tahu ia berdosa. Tetapi Tuhan tetap mau memilih untuk memakai dia untuk membantu kedua pengintai. Nah adik-adik, Tuhan senang juga, ya. Tuhan itu senang ketika kita bersedia, ya. Ketika kita bersedia dipakai olehnya, ya. Dia suka memakai kita adik-adik untuk menjalankan rencana-rencananya. Jadi adik-adik, kalau diberi tanggung jawab untuk melakukan sebuah pekerjaan bagi Tuhan, harus semangat ya. Contohnya apa sih kakak? Contohnya memimpin liturgi di sekolah minggu, di Kamis ceria, Jumat ceria, ambil persembahan, harus senang dong. Atau disuruh bernyanyi, beri kesaksian bagi teman-teman, apa aja kehebatan Tuhan dalam minggu ini. Harus berani, harus semangat. Karena itu merupakan juga pelayanan ya. Kita mau melayani Tuhan seperti halnya Rahab. Dan kita juga adalah orang berdosa adik-adik. Tetapi kalau Tuhan mau memakai kita, jangan tunda-tunda. Dengan semangat lakukan dengan penuh sukacita. Kemudian adik-adik apalagi ya yang ingin kita pelajari dari firman Tuhan ini, yaitu adik-adik bahwa Tuhan itu melihat isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, ya. Tuhan tahu apa isi hatimu saat ini. Apa yang ada di dalam hatimu, Tuhan tahu. Karena Tuhan Maha tahu. Jadi adik-adik tetap bersemangat ya
Baiklah, itu saja cerita kakak hari ini, dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita terambil dari Efesus pasal 2 ayat 10. Yuk mari kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 2 ayat 10. Demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat singkat pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus masih berbicara kepada kami sampai saat ini. Dan kami rindu biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan dengan penuh sukacita atas pertolongan Roh Kudus, sehingga setiap saat kami selalu mengingat firman Tuhan ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Seluruh kehidupan kami selanjutnya kami sungguh pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam namamu Bapa di surga kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.